Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maca Institute. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur advance atau fitur lanjutan dari Wondershare Filmora. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan menu advance ini? Tetap di Maca Institute. Baik, sekarang kita sudah membuka aplikasi Filmoranya dan di sini kita masih menggunakan gambar background ini untuk dijadikan sebagai bahan praktik kita kali ini. Di manakah kita menuju apabila ingin mengakses menu advance ini? Nah, apabila kita lihat di atas timeline ini ada beberapa tools ya. Kita lihat di sini ada tools dengan icon tempat cat air ya, cat lukis. Nah, di sini namanya itu adalah Advanced Color Tuning. Jadi Advanced Color Tuning ini adalah merupakan fitur lanjutan dari pengeditan dasar yang bisa kita lakukan dengan mengklik 2 kali file gambar yang ingin kita edit. Nah, ini adalah panel pengeditan dasar yang bisa kita sesuaikan ya dengan kebutuhan. Namun ini adalah fitur dasar. Nah, untuk mengakses fitur advance, kita juga bisa mengaksesnya dengan mengklik fitur atau tombol advance ini. Nah, ini adalah tampilan dari advance color tuning. Jadi ini adalah pengaturan tone warna tingkat lanjut. Jadi di sini ada lebih banyak pilihan, ada lebih banyak pengaturan yang bisa kita terapkan ketimbang dengan pengaturan dasar di depan tadi. Nah, di sini adjustment-nya ada lebih banyak opsi dan pilihan setting. Kemudian di sisi kiri ini ada preset. Apabila kita tidak ingin membuang banyak waktu mengatur adjustment secara manual, kita bisa langsung menggunakan preset tertentu yang di sini sudah disediakan oleh Filmora sendiri. Jadi ada banyak preset yang bisa kita gunakan, termasuk 3D Load LUT yang bisa kita gunakan di fitur dasar tadi. Jadi jika ingin menerapkan presetnya, kita tinggal double klik. Kita bisa lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Jadi ada banyak preset atau filters yang bisa kita gunakan tanpa melakukan pengeditan secara manual, hanya dengan memilih salah satu dari preset yang ingin kita gunakan. Oke. Nah, kalau kita ingin melakukan tuning warna secara manual, kita tinggal klik adjustment ini dan melakukannya secara manual satu persatu. Jadi, apabila kita ingin melakukan tuning warna pada tingkat lanjut ini, itu biasanya akan memakan waktu yang lumayan lama juga. Karena di sini ada banyak settingan yang mesti kita atur satu persatu. Nah, sebelum melakukan proses pengaturan atau mengubah tone warnanya, disarankan bagi kita sebelum melakukan pengeditan itu memperbaiki terlebih dahulu keseimbangan cahaya putihnya, keseimbangan warna putihnya atau white balance. Jadi kita sebisa mungkin membuat gambarnya ini senetral mungkin, temperaturnya tidak kepanasan atau temperaturnya tidak terlalu kedinginan. Jadi kita cari posisi yang kita anggap itu netral dan warnanya mendekati warna yang sesungguhnya ya, yang real. Nah, tint ini
temperatur ini punya dua kutub kecenderungannya. Kalau temperaturnya kita geser ke kanan itu akan menjadi warm atau panas, sementara apabila kita geser ke kiri temperaturnya akan menjadi cool atau dingin. Jadi warna yang dominan di masing-masing kutub itu adalah orange dan biru. Orange untuk kutub yang panas dan biru untuk kutub yang cool atau dingin. Nah, kita bisa mencari titik keseimbangan warna putihnya di sini. Jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian tin ini mempunyai dua kutub ya. Apabila kita geser ke kanan, itu gambarnya akan keungu-unguan, dan apabila kita geser ke kiri, gambarnya akan kehijau-hijauan. Jadi semakin kita ke kutub, baik ke kiri maupun ke kanan, semakin tidak real gambar tersebut. Oke. Nah, kalau kita sudah selesai dengan white balance dan keseimbangan putih ini, kita bisa lanjut menerapkan 3D LUT atau filters atau preset. Seperti ini. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, seperti ini. Kemudian apalagi yang bisa kita atur? Di sini ada color, adjustment color ini ada 5 hal yang bisa kita atur, mulai dari exposure, brightness, contrast, vibrance, dan saturation. Jadi ini semua bisa kita atur untuk mengatur ketebalan pencahayaan pada gambar kita di video nanti. Exposure ini adalah seberapa banyak cahaya yang didapatkan oleh gambar kita sehingga gambar kita bisa terlihat lebih stabil, lebih bagus. Brightness adalah kecerahan. Jadi ini adalah pengaturan juga untuk mengatur tingkat kecerahan gambar. Kemudian ada kontras. Ini kontras untuk menajamkan perbedaan dari masing-masing warna yang ada di sini. Jadi semakin tinggi kita atur kontrasnya, maka semakin tinggi perbedaan antara warna gambar yang berbeda yang masing-masing ada dalam satu layer yang sama ini. Jadi semakin ke kanan itu kontras warnanya akan semakin terlihat jelas antara warna putih, silver, dan orange. Nah, kita buat menjadi lebih seimbang saja. Kemudian vibrance. Jadi semakin ke kanan itu vibrance-nya akan semakin kuat dan warna orange serta coklatnya itu akan semakin orange ya, warm. Sementara apabila kita geser ke kiri, vibrance-nya akan semakin berkurang dan warna juga akan menghilang seperti ini. Begitupun dengan saturasi. Semakin kita geser ke kanan, kekuatan warnanya itu semakin tinggi, dan semakin kita geser ke kiri, pewarnaannya itu akan semakin memudar atau menghilang. Nah, di bawah ini terkait dengan penerangan lagi ya, light, pencahayaan. Nah, di sini highlights itu untuk mengatur kecerahan pencahayaan yang ingin kita terapkan pada gambar kita. Nah, semakin ke kanan itu semakin terang. Sementara shadow adalah untuk mengatur bayangan, untuk mengatur gelap terangnya bayangan pada sisi-sisi yang gelap seperti ini. Nah, di bawah papan tulis ini ada bayangan gelap. Itu apabila kita atur shadow-nya ke sebelah kiri, itu bayangannya akan semakin tebal dan gelap. Ya, seperti ini. Sementara apabila kita geser ke kanan, itu bayangannya akan semakin berkurang. Kemudian whites, jadi ini adalah pengaturan tentang
mengenai warna putih ya. Semakin ke kanan, semakin segala hal yang berwarna putih dan mendekati warna putih itu semakin terang. Begitupun sebaliknya apabila kita geser ke kiri, kecerahan warna putih atau benda-benda putih lainnya itu akan berkurang. Nah, kemudian yang di bawah adalah blacks. Di sini kebalikan dari warna putih. Di sini semakin kita geser ke kiri, semua hal yang berwarna hitam dan mendekati warna hitam itu akan semakin gelap. Seperti ini. Pun sebaliknya. Nah, seperti itu untuk pengaturan likes-nya. Nah, kemudian ini ada HSL. HSL ini untuk mengedit warna tertentu yang terdapat di gambar ini. Misalnya di gambar background ini, gambar dindingnya itu berwarna orange ya. Nah, apabila kita ingin melakukan perubahan warna pada dinding ini, kita tinggal pilih warna orange di sini. Lalu kita melakukan perubahan. Nah, kita lihat warnanya mau berubah. Jadi kita bisa ubah warnanya di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini hanya akan bisa diterapkan pada warna yang sama ya, pada warna yang ada di dalam gambar kita. Jadi misalnya untuk warna biru ini kita tidak bisa mengubah banyak warna biru sini karena hanya ada beberapa benda kecil yang memiliki warna biru. Nah, apabila kita melakukan perubahan itu tidak akan terlihat perubahannya karena hanya ada sedikit objek yang berwarna biru atau bahkan tidak ada. Di sini warna hijau. Kita lihat spidol ini dan penutup spidol ini berwarna hijau. Nah, kita bisa ubah warnanya itu. Karena hanya itu yang berwarna hijau pada gambar ini. Kita lihat warnanya berubah. Nah, seperti itu fungsi untuk HSL ini. Nah, selanjutnya adalah vignette ya. Ini ada banyak pengaturan sini, ada 6. Ada amount, size, roundness, feather, exposure, highlights. Jadi coba kita geser amount-nya dulu. Jadi kita lihat di sekeliling gambar ini, apabila kita geser ke kanan amount-nya, maka yang mengelilingi gambar itu adalah warna yang cerah. Nah, apabila kita geser ke kiri, itu akan lebih gelap seperti ini dengan bentuk yang oval ya. Kita bisa atur ya, kita bisa atur size oval dari amount-nya ini seperti ini. Kita bisa gunakan untuk keperluan tertentu misalnya. Misalnya apabila kita ingin fokus ke objek tertentu, kita bisa memanfaatkan ini. Roundness-nya ini kita bisa mengubah ovalnya itu tadi menjadi benar-benar bulat ya. Jadi tidak oval lagi. Seperti ini. Jadi ini bisa kita atur untuk keperluan-keperluan tertentu. Kita bisa atur exposure-nya, kita bisa atur highlights-nya. Nah, seperti ini. Oke. Vignette ini digunakan untuk memberikan kesan gelap, dark pada tepian-tepian frame yang kita gunakan. Tapi untuk vignette ini sendiri itu sebaiknya tidak perlu terlalu sering digunakan. Vignette ini hanya digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu, untuk memberikan kesan-kesan dramatis tertentu pada
video yang membutuhkannya. Untuk video pembelajaran saya pikir ya vignette ini akan sangat jarang digunakan. Baik, untuk advanced color tuning saya kira seperti itu untuk sementara ini. Semoga dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.